Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji tafsir juz yang ke-30, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Balad. Betul ya? Ya, silakan Bapak Ibu dibuka surah Al-Balad, surah yang ke-90 ayat 1 sampai ayat 100. Ayat 10. Ayat 1 sampai ayat 10 dulu ya. Kita bagi dua. 100 kebanyakan ya. Ayat 1 sampai ayat 10. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, surah Al-Balad ayat 1 sampai ayat 10. Baik, mari kita baca terlebih dahulu ya ayat-ayat yang akan kita bahas. Kami baca, nanti Bapak Ibu mengikuti setelah bacaan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynain. Walisanan wa syafatain. Wa hadainahun najdain. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita sudah membaca ayat 1 sampai 10 surah Al-Balad. Surah Al-Balad ini adalah surah yang ke-90 ya. Total jumlah ayatnya ada 20 ayat ya. Ini bagian pertama. Baik, pada ayat yang pertama
Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya. Wa hadza qasamun minallahi tabaraka wa taala bi Makkah ummil qura. Ya. Jadi Allah bersumpah dengan hadzal balad, ini maksudnya dengan Makkah. Al balad al amin, yakni al Makkah al mukarramah. Afdalu al buldani alal itlaq, kata Syekh Sa'di ya, seutama-utama negeri secara mutlak. Ditambah lagi di situ ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu dan sekalian. Jadi ayat ini diawali dengan Allah bersumpah. Jadi la uqsimu artinya aku bersumpah dengan negeri ini, dengan negeri Mekah ini. Lalu pada ayat kedua, wa anta hillum bihadzal balad, wa anta dan engkau Muhammad hillum bihadzal balad. Nah, kata hillum bihadzal balad, kalau Bapak Ibu lihat di Al-Qur'an diterjemahkan hillun itu bertempat, bihadzal balad di negeri Mekah ini, dan engkau bertempat di negeri Mekah ini. Tetapi ya, kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya, yang dimaksud wa anta hillum bihadzal balad, di antara maknanya adalah anta ya Muhammad yahillu laka an tuqatila bih. Engkau wahai Muhammad ya, halal an tuqatila, untuk memerangi ya orang-orang tertentu bihi, di negeri ini. Atau ya, itu menurut keterangan dari Ibnu Katsir, riwayat dari Sa'id bin Zubair, termasuk dari Atiyah, Dhahak, Qatadah, Ibnu Zaid. Sementara menurut Al-Imam Mujahid rahimahullah, makna wa anta hillum bihadzal balad itu artinya engkau halal ma asabta fihi, atau apa yang engkau lakukan di negeri ini, fahuwa halalun lak, maka dia halal bagimu, min ghairi harajin wala ismin, tidak ada dosa, tidak mengapa dan tidak ada dosa atasmu. Nah, untuk apa membunuh? Padahal Makkah itu negeri haram ya, tanah haram yang kita tidak boleh membunuh. Tapi ada suatu saat di mana Allah menghalalkan Rasulullah Muhammad SAW untuk membunuh. Tapi, nah, berdasarkan keterangan Hasan Al-Basri, ahallahullah lahu sa'atan min naharin. Jadi Allah menghalalkan sesaat di waktu siang. Untuk apa? Membunuh orang-orang tertentu. Ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, ini diterangkan nanti di dalam hadis sahih muttafaqun alaih. Nabi SAW pernah mengatakan di hadapan para sahabat, inna hadzal balada harramahullahu yauma khalaqas samawati wal ardo. Sesungguhnya negeri ini Allah mengharamkan sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi, fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Maka dia atau negeri ini haram dengan ya, kehormatan dari Allah Ta'ala sampai hari kiamat. La yu'dadu syajaruhu wa la yukhtala khalahu. Tidak boleh ditebang pohonnya, tidak boleh dipatahkan bahkan durinya ya. Wa inna ma uhillat li, sesungguhnya dihalalkan hanya untukku sa'atan min naharin, suatu saat dari siang hari, wa qad adat hurmatuhal yauma, dan hari ini
kehormatannya kembali, kehormatannya kembali, kahurmatiha bil amsi, sebagaimana kehormatannya yang kemarin. Ala fal yuballigh asy-syahid al-ghaiba, ketahuilah hendaklah orang yang hadir untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz yang lain disebutkan fa in ahadun tarakhasa bi kita li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu innallaha adina li rasulihi wa lam ya'zan lakum. Jika ada seorang menganggap ada keringanan ya dengan apa? Rasul memerangi beberapa orang itu, maka katakan faqulu innallaha adzina li rasulihi, sesungguhnya Allah mengizinkan untuk rasulnya, walam ya'zan lakum, tapi Allah tidak mengizinkan untuk kalian. Jadi siapapun selain Nabi tidak boleh membunuh ya. Nabi dibolehkan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, kisahnya disebutkan nanti dalam beberapa riwayat ya. Waktu terjadi Fathu Makkah itu Bapak Ibu, kita mendengar ya dalam keterangan, ya kita dengar keterangan dari sebagian orang bahwa ketika Fathu Makkah ada pertumpahan darah atau tidak Bapak Ibu? Nah, tidak, itu yang masyhur ya. Yang masyhur itu yang populer. Tapi sebenarnya ada darah tertumpah. Ada darah yang tertumpah. Ada 2 ya, darah tertumpah. Bahkan sebenarnya waktu itu Rasulullah SAW menyuruh ya, ada 4 orang ya, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlil arba'atil ladzina amara biqatlihim yauma fathi Makkah. Rasul SAW menyuruh untuk membunuh 4 orang. Orang-orang yang mereka pernah membunuh ya, kaum muslimin. Sebagian dari orang Islam dibunuh oleh mereka. Maka ketika Fathu Makkah ada 4 orang yang dicari oleh Nabi. Bahkan Nabi menyuruh untuk membunuh mereka. Yauma fathi Makkah, pada hari Fathu Makkah. Siapakah keempat orang itu? Disebutkan dalam beberapa riwayat. Yang pertama Ikrimah ibnu Abi Jahlin, Ikrimah bin Abi Jahal. Yang kedua Abdullah bin Khattal atau Ibnu Khattal. Yang ketiga Muqais bin Sobabah. Yang keempat Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Nah, ini 4 orang ini disuruh oleh Nabi untuk dibunuh, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, itu yang dimaksud wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau Muhammad halal gitu untuk membunuh di negeri ini, negeri haram ini. Nah, itu tadi sa'atan min naharin ya, sesaat dari suatu siang waktu Fathu Makkah. Nah, kenapa keempat orang ini disuruh oleh Nabi untuk dibunuh? Nah, di dalam keterangan dari Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istidhkar dari Ibnu Ishaq disebutkan sebabnya. Nah, satu si Abdullah bin Khattal. Kenapa? Karena dia telah membunuh Sa'id bin Haris Al-Mahzumi. Ya. Omat. Si Ibnu Khattal ini dibunuh oleh Sa'id bin Haris Al-Mahzumi dan Abu Barzah Al-Aslami. Istaraka fidamihi. Jadi ada 2 orang sahabat yang membunuh si Ibnu Khattal atas perintah Nabi. Pertama Sa'id bin Haris Al-Mahzumi dan Abu Barzah Al-Aslami. Mereka berserikat menumpahkan darah si Ibnu Khattal atas perintah Nabi SAW. Kenapa? Sebabnya karena si Ibnu Khattal ini murtad. Ya. Udah hijrah ke Madinah, murtad. Bahkan dia membunuh salah seorang muslim. Memang pembantunya dibunuh gara-gara tidak mengikuti kemauan si Ibnu Khattal ini, yaitu untuk menyembelih seekor kambing untuk makanan si Ibnu Khattal. Tapi si pembantunya ini ketiduran. Nah, ketika bangun istayqadha wa lam yasna lahu syai'an,
Nah, fa'ada alaihi faqatalahu. Ketika bangun belum tidak melakukan sesuatu lalu dibunuh oleh si Ibnu Khattal tadi, summartadda musyrikan. Lalu dia murtad musyrik. Lalu kembali ke Makkah. Bahkan di dalam riwayat yang lain diceritakan beliau ini sering mengundang bidu wanita untuk nyanyi-nyanyi dan isi nyanyiannya adalah cacian makian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketika Makkah ditaklukkan, Rasul menyuruh cari si Ibnu Khattal ini, cari, bunuh. Nah, ketemu sedang sembunyi di bawah kain kiswah Ka'bah. Nah, dibunuhlah oleh dua orang sahabat tadi, Sa'id bin Haris al-Mahzumi dan Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhuma. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, sementara yang kedua, Muqais bin Sobabah, dia juga disuruh oleh Nabi untuk dibunuh karena membunuh seorang muslim. Nah, padahal ya, jadi Muqais bin Sobabah qatala musliman ba'da ahdi adiyati wa huwa aydan mimma hadara Rasulullah sallam damahu fi hini dukhulihi Makkah. Jadi kasusnya keluarga si Muqais bin Sobabah ada yang terbunuh lalu dibayar diat denda, tapi oleh si Muqais bin Sobabah setelah dia menerima diat dibunuh lagi. Nah, maka dihalalkan darahnya oleh Nabi ketika Nabi masuk menaklukkan kota Makkah. Lamma kana fatu Makkah amina Rasul sallam ahla Makkah illa arba'atan nafar. Ketika Rasul memasuki Makkah, ditaklukkan Makkah, Rasul memberikan jaminan keamanan kepada seluruh penduduk Makkah kecuali tadi illa arba'atan nafar, kecuali 4 orang tadi. Sementara si Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah itu ya, sebabnya kenapa dia diperintahkan Nabi untuk dibunuh karena waktu itu dia sempat menjadi salah satu penulis wahyu seperti Zaid bin siapa? Zaid bin Sabit, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, salah satunya lagi adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi As-Sarah. Nah, wa kana yaktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini termasuk orang yang menulis wahyu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa ratadda musyrikan wa sara ila Quraisy bi Makkah. Kemudian dia musyrik kembali ke Makkah, bergabung dengan kafir Quraisy. Nah, lalu dia mengakui, kenapa inni kuntu usarrifu Muhammadan haitsu uridu kana yumli alayya. Jadi aku dulu pernah ya ngotak-ngatik memperdaya Muhammad ketika Rasulullah SAW menyampaikan tulis wahyu ini. Waktu itu beliau katakan tulis kata Azizun Hakim. Azizun Hakim, tulis. Dirubah sama dia jadi Alimun Hakim. Walaupun ini sama-sama sifat nama Allah Subhanahu wa taala. Aziz, Alim ya, terakhirnya Hakim. Nah, sama-sama tapi itu dia sudah merubah. Tidak mengikuti apa yang diimlakan, didikte oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, akhirnya Rasul tahu ini orang merubah-rubah, maka makana yaumul fathi amara Rasul sallallahu alaihi wasallam biqatlihi. Ketika terjadi penaklukan kota Makkah, Rasul menyuruh sahabat untuk mencari si Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini untuk dibunuh, ya biqatlihi. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, itulah yang dimaksud wa antahillum bihadzal balad. Salah satu maknanya. Mana pertama kan antahillun itu dan engkau apa? Bertempat. Yang pertama. Mana pertama? Wa antahillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Makna yang kedua tadi, wa antahillum bihadzal balad artinya dan engkau Muhammad halal untuk membunuh di negeri haram ini. Tadi ada 4 orang sa'atan min naharin. Nah, jadi itu maknanya. Ada 2 makna. Nah, kalau kita baca Quran terjemah, ketemunya berapa makna? Hanya 1. Nah, ini bedanya kalau kita baca tafsirnya dan hanya terjemahan. Kita punya wawasan di
luaskan ya, karena ada beberapa keterangan penting dan itu berdasarkan riwayat. Nah, ini. Jadi ada wa antahillum bihadzal balad itu ada dua, setidaknya ada dua makna. Ayat ketiga wa walidi wa ma walad. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, dan demi walidiu wa ma walad. Kalau di Al-Qur'an diterjemahkan apa? Dan demi apa? Demi bapak dan anaknya. Wa walidiu wa ma walad. Kata walid itu memang adalah artinya bapak. Nah, wa ma walad, walad itu anak, waladun jamaknya aulad. Tapi ternyata ada beberapa makna kata wa walidi wa ma walad. Makna yang pertama berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata walid artinya alladzi yalid. Wa ma walad artinya al-aqir alladzi la yuladulah. Terjemahnya dalam bahasa kita, dan demi orang yang subur dan orang yang mandul. Nah, walid itu orang yang bisa punya anak. Wa ma walad maknya di sutlam, maknya ma an-nafiyah. An-nafiyah itu tidak bisa punya anak. Berarti akhir namanya. Al-akhir itu mandul. Nah, ini. Itu ada yang memaknai seperti itu Bapak Ibu. Dan ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya radhiyallahu anhuma. Sementara menurut Ikrimah kebalikan. Ikrimah rahimahullah beliau mengatakan al-walid maknahu al-akhir. Wa ma walad maknahu alladzi yalid. Dan demi dibalik, orang yang mandul dan orang yang punya anak. Nah, ini kata tafsirnya Ikrimah. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Sementara berdasarkan tafsir dari Surahbil bin Sa'ad wa ghairuhum dan yang lainnya, makna al-walid itu artinya Adam. Wa ma walad artinya berarti anak keturunannya. Nah, itu berarti artinya anak keturunannya. Berarti terjemahnya gimana? Wa walidi wa ma walad artinya dan demi ya Adam dan anak keturunannya. Jadi Allah bersumpah dengan Adam dan anak keturunannya. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Allah bersumpah dengan apapun, boleh. Allah bersumpah dengan makhluk ya. Bahkan dengan waktu, dengan matahari, dengan siang, dengan malam. Di sini dengan walid wa ma walad. Demi Adam dan anak keturunannya. Kalau di situ demi bapak dan anaknya. Bapak maksudnya di sini Adam, anaknya maksudnya keturunannya. Nah, inilah juga tafsir yang dicenderungi oleh Mujahid. Mujahid itu seorang ulama tabi'in rahimahullah. Ini adalah tafsir yang kata Ibnu Katsir hasanun qawiyun, yang bagus dan kuat dibanding tafsir sebelumnya. Kenapa? Alasannya kata Ibnu Katsir lamma aqsama Allahu bi ummil qura wa hiya al-maskan ya wahia al-maskan ay al-masakin aqsama ba'dahu bisakini wa huwa Adam abul basar wa waladih. Karena di ayat pertama Allah bersumpah dengan suatu negeri yaitu Makkah, tempat tinggal. Maka pada ayat ketiganya Allah bersumpah dengan orang yang tinggal, meninggali tempat tinggal tersebut, yaitu Adam dan anak keturunannya. Nah, ini makna ini yang hasanun qawiyun kata Ibnu Katsir. Maka di Quran terjemah, nah ini yang dipilih ya, demi bapak dan anaknya. Tapi bapak ini siapa? Nah, kalau di dalam tafsir clear, namanya Adam Abul Basar, demi Adam dan anak keturunannya.
Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Lalu ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apa Bapak Ibu yang panjenengan pahami? Kami ciptakan manusia berada dalam susah payah. Apa? Yang ada dalam bayangan jenengan apa? Nah, ada yang mengatakan proses penciptaannya yang susah. Mulai dari setetes air mani, lalu segumpal darah, segumpal daging, lalu waktu dilahirkan, tumbuh dan seterusnya. Itu susah payah. Nah, ada yang menjelaskan makna kabad itu maksudnya. Nah, tapi ada juga yang menjelaskan bahwa makna kabad itu artinya sempurna. Artinya sempurna. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Gitu. Fi kabad itu bukan susah payah tapi sempurna. Idan al-kabad ma'nahu al-istiwa wal istiqamah. Istiwa wal istiqamah. Karena di dalam Al-Qur'an ada ayat berbunyi, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan engkau dan telah menyempurnakan engkau. Jadi kabad ma'nahu al-istiwa wal istiqamah. Nah, itu makna yang kedua Bapak Ibu. Nah, sementara tadi makna yang pertama prosesnya yang susah payah gitu ya. Bahkan ibunya juga waktu hamil dalam keadaan susah payah. Ya, ibu-ibu pasti sudah merasakan ya bagaimana susahnya ketika mengandung seorang anak ya. Itu yang dimaksud kabad. Tapi tadi ada juga yang mengartikan apa tadi yang kedua? Sempurna. Gitu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Itu dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan sempurna, istiwa dan istiqamah ya. Fasawwaka fa'adalak tadi. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Tapi juga ada yang menafsirkan yang ketiga ini, sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad, dalam kepayahan. Jadi manusia itu memang payah, harus berpayah-payah, berlelah-lelah. Ya, yukabidu amran min amrid dunia wa amran min amril akhirah. Dia harus bersusah payah untuk mendapatkan urusan dunia, juga untuk mendapatkan kenikmatan untuk urusan akhirat. Memang ya bersusah payah. Susah payah dengan apa? Kesempitan hidup di dunia ya. Mudayik ad-dunya wa syada'id al-akhirah, dan susahnya untuk mendapatkan kenikmatan hidup di akhirat. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi memang kita harus bersusah payah. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Dan tidak ada kelezatan hidup kecuali setelah kelelahan. Jadi kalau kita ingin merasa lezat hidup, ya harus lelah-lelah. Memang harus lelah. Betul atau tidak Bapak Ibu? Harus lelah dulu. Nah, atau dalam mutiara ya. Nah, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kamu. Nah, ini ada benar ya. Tadi wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Nah, dari siapa kata-kata itu pertama kali muncul? Oh gitu. Tapi asal usulnya dari mana? Nah, asal usulnya terinspirasi dari ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Gitu. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Itu kata para ulama. Tidak ada kelezatan kecuali setelah kelelahan. Nah, ini Bapak Ibu makna fi kabad. Lalu ya, pada ayat berikutnya, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia manusia itu mengira ya, alla yaqdiru alaihi ahad, bahwa tidak ada
siapapun atau sesuatu pun yang berkuasa atas dirinya. Nah itu. Apakah begitu perkiraan manusia? Dugaan manusia bahwa dia tidak akan ditanya, tidak ada orang yang kuasa bertanya kepada dia tentang harta yang dia dapatkan, ya, tentang bagaimana dia menghabiskan hartanya. Apa itu dugaan mereka? Nah, tentu ini dugaan yang salah, ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, karena ya tadi kita sudah bersusah payah mencari kehidupan dunia, maka apa yang kita dapatkan, ya, rezeki yang kita dapatkan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, tidak mungkin dibiarkan. Nah itu, jangan sampai kita menduga tidak ada siapapun yang kuasa atas kita, tidak ada seorang pun. Ayah sabu alla yakdiru alaihi ahad. Karena Nabi SAW menyampaikan dalam hadis sahih, Hasanun sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Apa kata Nabi? La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah, kata Nabi SAW. Tidaklah akan melangkah kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat saat dihisab sampai dia ditanya tentang umurnya, ya, umurnya dia habiskan untuk apa, gitu. Dia habiskan dengan kesibukan apa? Ditanya. Kamu dikasih umur 60 berapa, Pak? Nah, Pak Nur berapa, Pak Nur? Usia berapa? Oh, 71. Ini kelihatannya masih panjang usianya antum ya. Nah, misalnya ya, masih segar, amin ya. Dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dikasih umur mungkin panjenengan sampai 80 sehat terus, dipakai untuk apa? Fima apna. Untuk ibadah ya Rob. Untuk hadir ke majelis ilmu ya Rob. Nah, kalau kita sering beramal ibadah, sering hadir ke majelis ilmu, itu bisa jadi hujjah. Ya, argumen, alasan yang bisa kita sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Paham otomatis nanti ya. Ya, karena katanya lugatu ahlil jannati Arab ya. Bahasa penduduk surga itu bahasa Arab. Lalu piye orang yang enggak pernah belajar bahasa Arab gitu ya. Kalau dia min ahlil jannah, insya Allah otomatis bisa sendiri. Atau bisa jadi orang enggak bisa bahasa Arab, ini tanda berarti masuk neraka dulu. Kursus bahasa Arab di neraka. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Maka kata Nabi emang ahibul araba lisalasin. Cintailah bahasa Arab karena 3 perkara ya. Yang pertama li'annaha lugatul Quran. Li'annaha lugatul Quran. Karena bahasa Arab bahasa Al-Quran. Yang kedua li'anni Arab. Karena aku bahasa Arab kata Nabi. Yang ketiga ya li'anna lugota ahlil jannati Arab, karena bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Maka tadi tanya, wah kalau bingung, aduh apa ini jawabannya? Nah itu tanda-tanda bisa jawab tuh ya. Yang kita akan ditanya. Nah salah satu pertanyaan tadi, dia bekerja keras bersusah payah ingin dapat rezeki, lalu dia dapat harta, ditanya, min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana dia mendapatkan harta itu? Dari mana dia mendapatkan uang itu? Lalu untuk apa dia gunakan uang itu? Nah ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Nah, maka di ayat berikutnya yaqulu ahlaktu malal lubada. Nah dia berkata orang itu ahlaktu malal lubada. Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Nah, untuk apa? Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, jadi ketika anak Adam berkata anfaqtu malal lubada au kasiran. Nah, apakah ayah sabu alla yara allam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa Allah tidak ada seorang pun yang melihat dia menghabiskan hartanya itu untuk apa? Apakah dia mengira seperti itu? Nah,
Jawabannya tentu saja tidak ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Ada orang yang melihat, ada zat yang maha melihat. Dia menggunakan hartanya untuk apa? Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas orang kaya itu dengan orang miskin jaraknya Bapak Ibu masuk surga itu adalah sekitar homsumiati amin. 500 tahun. Orang fakir dulu masuk surga, 500 kemudian baru orang-orang kaya masuk surga. Nah, lama ya. Lama. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi Bapak Ibu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul fuqara'u al-jannata qabla al-aghniya bi 500 amin. Jadi orang-orang fakir itu masuk surga ya, masuk surga sebelum orang kaya 500 tahun duluan. Kalau dengar ini mendingan jadi orang fakir atau orang kaya nih? Dengar hadis ini. Nah, karena orang kaya akan ditanya tadi, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Jadi lama nanti pertanyaannya. Nah, supaya enak maka orang-orang kaya itu manfaatkanlah kemudahan rezeki yang Allah berikan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena 500 tahun lumayan ya. Nah, 500 tahun hari dunia maksudnya. Hari dunia. 500 tahun hari dunia lama apa sebentar? Ya tetap lama. Tetap lama. 5 abad. Tapi kalau hari akhirat itu sama dengan nisfu yaumin, itu sama dengan setengah hari. Nah, karena satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Setengah hari sama dengan 500 tahun. Ya tapi tetap lama. Wong Pak Nur saja 71 tahun lama Pak ya? Lama. Itu. Ini 500 tahun. Nah, walaupun mungkin terasa kayaknya baru kemarin Pak ya. Nah, tapi itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah lihat digunakan untuk apa. Lalu yang berikutnya, alam naj'allahu ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahu najdain. Nah, bukankah ya Bapak Ibu dan sekalian, alam naj'allahu ainain, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata. Ya, dengan mata itu dia bisa melihat. Dengan kita bisa melihat nikmat atau tidak Bapak Ibu? Nikmat. Maka hati-hati gunakan nikmat pandangan mata ini untuk yang baik-baik. Ya, jangan sampai ya nanti Allah di dalam hadis dikatakan ya, wa inna mimma an'amtu 'alaika an ja'altu laka 'ainaini tanzuru bihima wa ja'altu lahuma ghita'an fanzur bi 'ainaika ila ma ahlaltu lak gitu. Dan di antara nikmatku kepada engkau aku jadikan untuk dua mata, dengan kedua mata itu engkau melihat. Dan aku jadikan untuk kedua matanya itu ada penutup. Maka lihatlah dengan kedua matamu ila ma ahlaltu lak, kepada sesuatu yang aku halalkan untukmu. Wa in ra'aita ma haramtu alaik, nah, jika engkau melihat sesuatu yang aku haramkan atasmu, fa'atbik alaihi magita'ahuma, maka tutup tuh. Nah, disuruh tutup. Karena itu nikmat ya. Nah, alam naj'allahu ainain wa lisana wa syafatain, dan bukankah aku telah memberikan lidah dan sepasang bibir, dengan itu kita bisa berbicara, dengan itu kita bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita. Wa hadainahu najdain, dan bukankah kami telah memberikan petunjuk ya, kepada manusia dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Nah, ini ada satu riwayat, ya ayuhan nasu innahuma najdani najdul khairi wa najdus syarri fama ja'ala najdul syarri ahabba ilaikum min najdil khair. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya ada dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Nah, barang fama ja'ala najdus syarri ahabba ilaikum min najdi al-harri al-khairi ya. Dan tidaklah dijadikan jalan keburukan itu lebih kalian sukai daripada jalan kebaikan. Nah, ini artinya Bapak Ibu, ya, ketika Allah sudah memberikan mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk,
maka yang harus kita lakukan apa? Memilih jalan yang baik itu Bapak Ibu. Jangan memilih jalan yang buruk. Nah, itu. Karena sudah jelas mana yang baik, mana yang buruk ya. Kesimpulan yang pertama, ayat-ayat tadi menjelaskan tentang kemuliaan, keharaman negeri Makkah dan kedudukan tinggi negeri Makkah, disebut sampai dijadikan sesuatu untuk bersumpah oleh Allah. Fala uqsimu bi apa tadi? La uqsimu bihadzal balad. Yang kedua, ayat-ayat tadi juga menunjukkan tentang apa? Syarafu Adam wa dzurriyyatuh. Syarafu Adam wa dzurriyyatihi as-shalihin minhum. Menunjukkan kemuliaan Nabi Adam dan anak keturunannya yang soleh. Nah, ini ibu-ibu dan teman sekalian. Yang terakhir, ayat tadi juga menjelaskan sesuatu yang hakiki. Apa itu? Annal insana la yabrahu yu'ani min at'abil hayah hatta al-mamat. Bahwa manusia itu tidak pernah lepas dia dari kelelahan hidup sampai dia mati. Pokoknya selama dia masih hidup, dia akan menghadapi sesuatu yang melelahkan. Nah, fi kabad tadi. Nah, itu suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Maka ya, jadikanlah lelah kita lillah katanya ya. Lelah kita untuk Allah, untuk ibadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira demikian Bapak Ibu dan sekalian. Mohon maaf ya karena ada pengajian lagi ya saya ini ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Ini mohon maaf lebih 5 menit ya. Kami akhiri wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di pilahan. Oh, monggo silakan kalau ada. Ini 3 apa 1 apa 2? Oh ya, silakan. 1. Monggo silakan. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya, ternyata Pak Nasir memberikan waktu. Masih ada 5 menit. Tidak ada. Ada, pojok. Singkat Pak ya. Masalah apa Pak? Gina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah tes jenazah, terus kita ada benar-benar bahwa seorang yang telah meninggal sebelum dikubur itu abdulnya samanya itu tercatat menunjuk keseratan arahnya ke arah itu katanya dapat bahwa kepalanya di selatan itu Pak ya? Iya. Kakinya di utara. Iya. Nah. Sebelum dikubur Ya. Tuh, saya mendengar dari komisi di lingkungan atau kelompok jamaah prokes di Tangerang. Iya. Di tempat saya sudah di Tangerang saya. Iya. Apakah benar demikian? Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, terima kasih Pak. Saya pernah baca ya artikel yang menjelaskan itu bahwa jenazah itu ada perbedaan Pak, ada laki-laki dan perempuan ya. Kalau laki-laki yang afdol katanya ya kepalanya diletakkan di selatan, ke arah selatan, kakinya ke utara, sementara kalau perempuan kepalanya di utara, kakinya ke selatan. Nah, kami coba telusuri ya Bapak Ibu dan Nyonya sekalian. Nah, kami tidak mendapatkan dalil yang jelas baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi SAW. Nah, tidak ada. Nah, itu ternyata hanya dari ya penjelasan ulama di dalam kitab-kitab mereka. Nah, jadi
Ada artikel judulnya beda letak kepala jenazah laki-laki dan perempuan saat disolati ini ya. Itu artikelnya di share di website ormas besar ya. Gitu. Ada itu bisa dicari ya. Jadi tadi kalau laki-laki letak kepalanya di selatan, kakinya di utara, perempuan kepalanya di selatan, di utara, kakinya di selatan. Kami telusuri, Pak. Bahkan kami saya buat artikel bantahannya. Ini tahun berapa ya? Saya nulis ini sebentar nih. Saya nulis ini tanggal 2 September tahun 2020. 4 tahun yang lalu ya. 2020. Nah, saya bantah ya bahwa tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan itu ya. Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan terkait dengan di mana posisi kepala. Nah, yang sesuai dalil bahwa kepala itu posisi yang terbaik adalah di utara, kaki di selatan. Supaya apa? Supaya bisa menghadapkan wajahnya ke kiblat dengan posisi bertumpu pada bagian tubuh yang sebelah kanan. Itu yang ada dasarnya. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, itu. Jadi agak miring, posisinya wajahnya diusahakan menghadap ke arah kiblat dan tadi bertumpu pada bagian tubuh yang sebelah kanan. Itu yang ada dasarnya. Sementara yang tadi disampaikan itu hanya penjelasan. Ya, sebagian ulama memang disebutkan dalam kitab-kitabnya. Nah, tapi kalau kita kembali ke hadis Nabi, misalnya ketika Nabi ya disebutkan dalam hadis siapa ini ya, mayit dibaringkan dengan bertumpu pada bagian tubuh sebelah kanan, wajahnya menghadap ke kiblat, dan keadaan inilah yang paling rajih, paling sesuai dengan sunnah karena diperkuat dengan sabda Nabi SAW dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma. Nah, Rasul bersabda, "Idza ataita maja'aka fatawadda wudu'aka li shalah summa tajji ala sikkikal aiman wa qul Allahumma," dan seterusnya. Nah, jadi Rasul menyuruh kita ketika kita mau tidur, wudu dulu seperti wudu mau sholat, kemudian berbaring, bertumpu pada bagian tubuh yang sebelah kanan, lalu kemudian berdoa. Nah, maka berdasarkan hadis ini, Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim menyimpulkan bahwa cara menghadapkan wajah mayit ke kiblat adalah dengan membaringkan bertumpu pada bagian tubuh sebelah kanan berdasarkan hadis di atas tadi. Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim dalam kitab Shahih Fiqhus Sunnah. Nah, itu dasarnya itu tadi. Nah, sementara yang laki kepala di utara, kaki di selatan, itu enggak ada dasarnya. Nah, itu hanya perkataan ulama. Yaitu Pak, wallahu a'lam bishawab. Nah, masih ada lagi kan? Pak Widodo biasanya tanya. Ya, yang lain kan jenengan sudah tadi. Sudah tadi. Oke deh. Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Nanti kalau mau artikelnya bisa saya share ya. Nah, dan kami akhiri wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallama alaihi majma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Al Ustaz. Mari kita tutup. Sebelumnya kami doakan semoga yang hadir ini semua berumur panjang dan berbahagia. Amin. Dan rezekinya juga barokah dan juga manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ustaz, kita doakan supaya panjang umur dan besok hadir lagi sehat. Amin. Monggo kita berikan di doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengajiannya di SMP Muhammadiyah 1. Jadi Ustaznya Ustaz